Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Setelah bertemu dengan sekelompok pasukan musuh, mereka langsung mengaktifkan altar darahnya. Mereka menggunakan pengorbanan darah untuk memanggil makhluk mengerikan dari perbatasan sunyi. Ekspresi Xiao dan Peri Rubah langsung menjadi muram. Mereka tahu hal yang buruk bisa terjadi jika ritual ini dibiarkan. Akhirnya Xiao mengambil tindakan dengan menyerang altar darah itu. Dia menggunakan teknik Dewa Willow dan melepaskan cabang Willow emas seperti rantai ilahi. Namun tak disangka, penghalang yang dihasilkan altar itu mampu memblokir serangan Xiao. Peri Rubah juga mengambil tindakan. Namun ia mengangkat tangannya dan menembakkan untayan demi untayan cahaya ke arah para prajurit. Akibatnya ada seorang prajurit yang terbunuh olehnya dan darah memercik keluar. Xiao juga menyerang para prajurit ini hingga kepala mereka berjatuhan satu demi satu. Namun hal buruknya adalah darah orang-orang ini mengalir menuju altar. Bahkan jika mereka dihancurkan, mereka masih akan menjadi kabut berdarah dan bergegas menuju altar itu. Ini adalah hal yang sama dengan pengorbanan. Orang harus memahami bahwa ini adalah dewa surgawi. Esensi darah mereka sebanding dengan puluhan juta makhluk. Sekarang begitu banyak dari mereka berkumpul bersama. Konsentrasinya sangat luar biasa. Xiao dan penyihir itu tentu saja tidak berdiam diri. Mereka menggunakan teknik berharga untuk memadatkan darahnya. Lalu dengan paksa, mereka mengumpulkan semua darah itu dalam artefak magis spasial. Mereka tidak akan membiarkan altar itu menyerap darah-darah dewa surgawi. Tak lama terdengar suara aneh dari balik altar darah. Ia mengatakan, Xiao dan Peri Rubah ini tidak kalah dengan apa yang disebut makhluk muda tertinggi dari Immortal Ancient. Xiao yang mendengarnya langsung menantang sosok ini. Ia sudah tidak sabar ingin melihat kemampuannya. Pada saat yang sama, altar darah mulai bersinar. Sesosok makhluk muncul dari sana. Ia adalah sosok humanoid dengan aura yang sangat mendominasi. Saat kemunculannya, sosok ini mengatakan kalau namanya adalah Lao Mu. Ia juga memberitahu Xiao bahwa belum ada yang benar-benar menyeberang dari perbatasan sunyi. Ini berarti bahwa meskipun situasinya kritis, itu masih belum mencapai keadaan yang tidak bisa diperbaiki. Sesaat kemudian altar darah bergoyang maju mundur dan cahaya warna-warni berwarna darah juga berkedip. Yang bernama Lao Mu itu langsung menjadi redup. Ia hampir saja menghilang. Jelas sekali ada yang salah dengan altar darah. Kalau tidak, serangan skala besar akan dilakukan dari sisi lain sejak lama. Bisa disimpulkan yang muncul ini hanyalah inkarnasi dari Lao Mu. Kekuatannya juga tidak sepenuhnya muncul. Begitu seluruh tubuhnya terlihat, ia langsung melemparkan dirinya ke arah Xiao. Lao Mu menggunakan telapak tangan untuk berurusan dengan Xiao. Telapak tangan ini sangat istimewa. Jari-jarinya yang tak berdasar tiba-tiba menjadi hitam pekat, menyerap semua cahaya yang ada di sekitarnya. Xiao melepaskan cahaya keemasan pertama yang meletus tanpa henti darinya. Keduanya bentrok, tinju dengan tinju dan bertabrakan dengan ekstrim. Jenis tabrakan ini benar-benar berlawanan satu sama lain. Tapi karena yang muncul ini hanyalah inkarnasi Lao Mu, kekuatannya juga tidak stabil. Dengan serangannya, Xiao berhasil meledakkan sosok itu. Tiba-tiba mata Lao Mu bersinar seperti dua bintang. Salah satunya adalah yin besar, sementara yang lain adalah yang besar. Kemudian seluruh tubuhnya meletus dengan gelombang energi yang aneh. Energi besar-besaran menyapu ke segala arah, menghantam ke arah ini dengan sangat gila. Ia berkata pada Xiao, kalau teknik ini Lao Mu dapatkan dari apa yang disebut makhluk tertinggi muda. Ketika keduanya bentrok kali ini,
seolah-olah ribuan guntur meletus pada saat yang sama. Itu benar-benar memekakan telinga. Namun Lao Mu kembali dibuat terluka oleh Xiao. Lantas dengan ujung jarinya, Xiao melobangi kening Lao Mu hingga ia menghilang. Tapi tak diduga, altar darah kembali bergoyang. Tubuh sejati Lao Mu ternyata ingin menyeberang dari sana. Ia membawa niat dingin dan melepaskan fluktuasi yang mengejutkan dunia. Sebelum Xiao mengambil tindakan, peri rubah mengaktifkan manik-manik batu dan meledakkan altar darah itu. Seluruh tubuh Lao Mu mengeluarkan banyak darah. Ia diledakkan oleh gelombang kekuatan yang aneh. Ketika Xiao akan menangkapnya, Lao Mu sudah menghilang. Kemudian tempat ini menjadi sunyi kembali. Altar telah dihancurkan dan sebuah lorong juga telah diblokir. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali menuju kota Kaisar. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di suatu laut batu giok yang tak terbatas. Seekor siput muncul di laut itu. Ia melepaskan riak yang naik dan turun. Tak lama, suara trompet besar terdengar di udara. Semua jenis binatang suci dan burung-burung ganas berteriak sangat hebat. Itu adalah trompet yang lahir. Sekali tiup, langit dan bumi akan terbelah. Beruntung itu hanya sebuah jejak sehingga efeknya tidak terlalu besar. Sesaat kemudian energi pedang tiba-tiba muncul beruntun dari lautan. Energi itu menyerang Xiao dan peri rubah yang ada di depan. Mereka segera mengelak dan mundur untuk menghindari laut yang marah ini. Mereka berdua saling memandang dengan cemas. Mereka masih merasakan ketakutan yang berlama-lama. Jika mereka mundur selangkah terlambat saja, mereka pasti akan diledakkan menjadi abu. Jelas sekali kalau laut ini tidak mungkin untuk diseberangi. Kemudian Xiao dan penyihir mengambil jalan memutar di sepanjang pantai. Mereka mengalami bahaya dari waktu ke waktu. Setelah 1 bulan lamanya, mereka akhirnya berhasil melewati laut itu. Namun hingga detik ini, Xiao belum menemukan kota kuno yang ingin ia tuju. Keduanya bahkan mulai ragu, apakah mereka sudah salah jalan. Namun setelah bertanya pada beberapa makhluk di sana, mereka mengerti bahwa perjalanannya masih agak jauh. Mereka saat ini tidak salah jalan. Segera setelah itu, mereka melihat hamparan kemerahan yang menutupi bumi yang besar. Tumbuhan dan pepohonan sudah lama menghilang dari tempat ini. Puncak gunung dan lain-lain juga sudah tidak ada lagi. Ini seperti tanah kuno yang sangat panas. Itu adalah lautan magma yang terlihat misterius. Lalu dengan santainya, mereka menyeberangi magma panas ini. Beberapa hari kemudian, sebuah cakar besar yang menakutkan terulur meraih ke arah mereka. Seketika mereka berdua langsung terguncang. Mereka mengaktifkan teknik berharga dan dengan cepat melarikan diri. Itu karena mereka merasa bahwa kerangka itu terlalu mendominasi. Jika mereka melawannya secara langsung, kemungkinan besar mereka akan ditampar. Kemudian peri rubah mengaktifkan manik-manik batunya. Kekuatan manik-manik batu ini membuat kerangka itu mulai linglung dan perlahan-lahan kembali ke lautan lava. Segera setelahnya, mereka melihat batu karang dengan beberapa kata kuno diukir di atasnya. Wilayah lautan Kaisar Tulang. Itu adalah tulisan kuno yang dibaca oleh Xiao. Xiao langsung mengerutkan keningnya. Ada beberapa bahaya di depan sana. Menurut apa yang tertulis di batu karang ini, ada beberapa keberadaan tak tertandingi yang terkubur di sana di masa lalu. Kerangka mereka beristirahat di bawahnya. Peri rubah mengatakan mungkin ada tulang kaisar abadi di sekitar tempat ini. Xiao pun langsung membuka mata surgawinya, berharap menemukan sesuatu. Di dasar laut, beberapa kerangka tampak berantakan. Salah satu dari mereka dalam posisi duduk dan bersinar seperti matahari besar. Tak diduga, kerangka itu merasakan Xiao dan juga aura peri rubah.
Kekuatan rahasia mulai bergerak sendiri di tubuh kerangka ini. Kekuatannya bahkan membuat beberapa bintang jatuh dari atas. Xiao mengangkat kepalanya ke arah langit berbintang, dan kemudian ia melihat ke arah kerangka di wilayah Laut Kaisar Tulang. Energi darah yang tersisa dari kesadaran mereka adalah surga yang menentang. Bahkan itu mampu menjatuhkan bintang. Ia mulai bertanya-tanya, seberapa kuat makhluk-makhluk ini ketika mereka masih hidup. Sayangnya tidak ada cara baginya untuk mengukur kekuatan mereka. Ini karena tingkat kultivasi mereka melampaui apa yang bisa Si Hao pahami. Namun yang paling mengejutkan adalah makhluk kuat ini mati dalam pertempuran. Akhirnya mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Mereka juga tidak bisa mencari harta kaisar di bawah laut karena tekanan dari kerangka itu. Setelah melakukan perjalanan beberapa juta li, mereka merasakan gelombang tekanan lagi. Di kedalaman lautan magma, mereka melihat gunung besar yang sangat megah. Gunung ini terlalu besar, hampir tidak seperti gunung, melainkan benua besar yang hanya berbentuk gunung. Itu menjulang tinggi di lautan magma. Tak ada selai rumput pun yang tumbuh di tempat ini. Gelap dan mendung serta sangat sunyi. Itu seperti gunung Merapi yang telah lama mati. Mereka berdua membuka mata surgawi untuk mengamati situasi. Di sana, Xiao mengetahui kalau gunung itu bernama Gunung Phoenix sejati. Legenda mengatakan bahwa Phoenix mengalami kelahiran kembali melalui api, dan sekarang laut ini dipenuhi dengan cahaya yang berapi-api. Keduanya saling memandang, dan kemudian mereka berdua naik ke Gunung Phoenix. Alih-alih yang mengatakan ini adalah gunung, lebih baik menyebutnya benua besar. Ketika mereka benar-benar mendekat dan berjalan di permukaannya, mereka merasa itu terlalu luas. Ketika mereka tiba di puncak gunung, mereka melihat sebuah kota besar. Lebih tepatnya reruntuhan kota besar zaman kuno. Peri rubah menghela napas kekagumannya. Ia melihat banyak pohon parasol di dalam kota ini. Meskipun pohon itu telah lama mati, tapi tidak ada pohon yang membusuk. Tiba-tiba Xiao merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia menarik pergelangan tangan penyihir itu dan dengan cepat melompat mundur. Seketika kabut naik dan semuanya menjadi buram. Dalam sekejap, mereka sudah berdiri di jalan dan memasuki kota. Mereka awalnya berada di luar, tetapi baru saja mereka secara misterius memasuki kota kuno ini. Jelas bahwa ada formasi hebat yang luar biasa di sini. Mereka berdua menyerang beberapa kali, tapi akhirnya tidak bisa pergi dari kota itu. Begitu mereka mencoba untuk bergas ke langit, mereka ditekan oleh gelombang kekuatan, bahkan diledakkan ke bawah. Ekspresi keduanya langsung berubah. Selama 3 hari, mereka terjebak di kota Phoenix itu. Tiba-tiba pada hari kelima, sebuah suara yang sangat besar terdengar dari kota ini. Dari keheningan yang mematikan hingga getaran yang sangat hebat. Itu sangat tiba-tiba, membuat keduanya dengan cepat mengangkat kepala dan berbalik ke arah sumber suara. Tak diduga, monster dengan satu kaki merusak formasi di atas dan meruntuhkan kota itu. Seketika Si Hao dan peri rubah menjadi terkejut. Pasalnya, mereka sudah mencoba merusaknya tapi belum berhasil. Jelas sekali kalau monster ini jauh lebih kuat dari mereka berdua. Monster ini terus berjalan, menghancurkan semua yang terlihat. Tapi anehnya, kota Phoenix ini akan memulihkan diri secara alami dari kehancuran. Bahkan formasi yang telah hancur itu kembali menutup. Si Hao dan penyihir itu menyembunyikan dirinya. Mereka melihat monster dan bergegas ke arahnya. Beruntung monster itu hanya mengamuk dan menghancurkan sekumpulan rumah. Ia tidak menemukan Xiao dan peri rubah. Setelah monster itu pergi, baru keduanya berani untuk keluar. Mereka menggigil dalam hati dan melihat kebrutalan monster itu. Namun sayang, kini mereka
harus kembali berjuang menemukan jalan keluarnya. Setengah bulan kemudian, mereka semakin tidak berdaya. Pasalnya mereka masih terjebak di kota Phoenix. Xiao ingin meminta batu dewa untuk mencari jalan keluar, tapi ternyata batu itu sedang tidur pulas. Ia berbentuk kepompong batu saat ini. Tak berselang lama, mereka melihat pemandangan aneh lainnya. Samar-samar, keduanya melihat seseorang yang sedang melayang. Ini adalah seorang tetua dengan wajah keriput dan mata tertutup. Peri rubah tahu kalau sosok ini sudah lama mati. Meskipun orang ini bergerak, ia seperti hantu dan tanpa sedikit pun aura. Namun tiba-tiba sosok tua itu mengangkat kepalanya dan memetik 2 buah bintang. Ia langsung memurnikannya menjadi 2 mutiara. Sontak Xiao dan penyihir itu menjadi tercengang. Ini terlalu konyol untuk dilihat. Ini adalah orang mati. Jadi bagaimana mungkin ia masih memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar? Untungnya makhluk ini tidak memperhatikan Xiao dan penyihir itu. Ia bergerak di sepanjang jalan dan berkeliaran seperti hantu gentayangan. Tak terasa sebulan sudah berlalu dalam sekejap. Mereka berdua masih terjebak di kota kuno. Ketika mereka berkeliaran di sekitar beberapa bangunan kuno, mereka bersentuhan dengan beberapa formasi besar yang mungkin bisa membuka tempat ini. Itu memungkinkan mereka untuk meninggalkan Phoenix. Lalu beberapa hari berikutnya, Xiao dan penyihir itu mencoba mengaktifkan formasi besar. Tubuh mereka tiba-tiba menjadi redup dan dipindahkan ke sebuah tempat. Saat ini mereka berada di gua kuno yang dipenuhi dengan energi kacau. Cahaya abadi bersinar di mana-mana. Xiao bingung, apakah mereka masih berada di kota kuno atau sudah keluar? Namun hal yang paling mengejutkan adalah gua ini memiliki telur di dalamnya. Xiao meyakini kalau itu adalah telur Phoenix sejati. Seketika ia kembali teringat si gadis Phoenix yang telah tewas. Pasalnya, ia juga samar-samar merasakan aura gadis Phoenix dari telur itu. Peri rubah yang melihat Xiao mulai bertanya tentang gadis Phoenix itu. Ia merasa Xiao cukup akrab dengan telur ini. Akhirnya Xiao menceritakan pengalamannya di hutan bambu ungu selatan. Ia yakini kalau telur ini adalah benih dari gadis Phoenix yang telah ia temui. Segera setelah itu, Xiao membuka mata surgawinya dan dengan hati-hati melihat ke dalam. Ia ingin melihat apakah ada jiwa di dalam telur ilahi ini. Namun Xiao segera menjadi putus asa. Pasalnya tidak ada jejak gadis Phoenix di dalam telur itu. Xiao merasa sangat sedih. Objek kehidupan ini memiliki auranya, namun tidak memiliki jiwanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Peri rubah pun memberikan jawaban atas pertanyaan Xiao. Kemungkinan seseorang mencoba mengalami kelahiran kembali. Tapi sayang, ia gagal dan jiwanya ikut menghilang. Xiao hanya terdiam sejenak. Ia mulai memikirkan Huo Ling-er. Ling-er adalah atribut api. Suatu saat, Xiao akan memberikan telur ini pada istrinya. Setelahnya, mereka berdua pergi dari tempat itu dengan formasi besar. Tiba-tiba mereka terkejut karena sudah berdiri di luar kota kuno. Xiao dan penyihir itu lalu membuat lingkaran di sekitar kota kuno. Kemudian mereka berjalan turun dari gunung besar yang gelap dan mendung itu. Mereka bergegas memasuki lautan magma dan menuju ke pantai yang lain. Laut ini benar-benar terlalu besar. Hanya setelah menggunakan setengah bulan lagi, mereka benar-benar melewatinya. Selama proses ini, mereka menghadapi bahaya beberapa kali. Ada hal-hal misterius di dalam lautan. Misalnya arwah yang sudah mati dan hal-hal lain yang masih mengaum setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Tak terasa mereka tiba di ujung lain dari danau besar berwarna merah tua. Mereka sudah tiba di daratan lagi. Xiao dan penyihir itu merasa sangat tidak puas. Pasalnya mereka sudah membuang banyak waktu di kota Phoenix.
Mereka awalnya pasti di depan, namun pada akhirnya mereka terjebak untuk waktu yang lama. Jadi pasti ada orang lain yang melewati mereka selama periode waktu ini. 3 bulan kemudian mereka benar-benar tiba di kota Kaisar. Xiao dan Peri-Rubah menjadi sangat bersemangat. Ketika mereka semakin dekat, tubuh Xiao tiba-tiba bergetar. Ia merasakan aura misterius melonjak dari tubuhnya. Itu adalah setetes darah yang ditemukan di tanah kehidupan. Darah itu keluar dari kuali tulang penyimpanannya. Xiao penasaran dengan latar belakang dari darah ini. Sambil menatap setetes darah ini, rasanya seolah-olah ada kaisar surgawi yang turun ke dunia ini. Perasaan sunyi dan suram yang hebat menyapu dari kejauhan. Sementara itu, di dalam setetes darah kaisar ini, teriakan perang mengguncang langit seolah-olah pertempuran besar sedang dilakukan. Para ahli yang tak ada habisnya sangat merobek. Mata indah penyihir itu juga melebar. Semua yang ia lihat hari ini sangatlah aneh. Bahkan lebih mengejutkan daripada yang mereka lihat sebelumnya. Mungkinkah ini semua terkait dengan kota kaisar? Setelahnya, Xiao dengan hati-hati memasukkan darah itu kembali dalam kuali. Ia tak mau mengundang musuh yang tertarik dengan darah keramat ini. Sesaat kemudian, mereka tiba di kedalaman bumi yang besar. Di sana terdapat kota yang sangat luas. Jika seorang hanya menggunakan mata biasa, mereka hanya akan melihat dinding gelap dan mendung yang menghubungkan langit dan bumi. Di sekitar kota, bintang-bintang besar berputar-putar satu demi satu. Kota itu membentang sejauh mata memandang, seolah-olah mereka tiba pada suatu waktu sebelum langit dibuka. Kota besar ini tidak terbuat dari jenis batu bata biasa, melainkan disempurnakan dari bintang-bintang besar dan kemudian berlapis-lapis. Itu membentuk jenis kota kaisar yang megah ini. Kemudian Xiao terdiam sejenak untuk mengingat sesuatu. Ia merasa kalau kota ini bukanlah kota yang ia tuju. Ini karena ketika Xiao berada di kapal hitam, ada sebuah altar yang menampilkan pemandangan perbatasan sunyi. Kota ini bukanlah kota yang dipertahankan oleh 7 raja besar. Kota itu jauh dari kesan megah dan juga besar. Di sana hanya ada sekelompok individu darah berdosa. Mereka bertarung dengan sengit, melindungi kota dengan nyawa mereka dan tidak membiarkan makhluk-makhluk itu menyeberang. Xiao pun menghela nafasnya. Sepertinya yang disebut perbatasan sunyi itu bahkan lebih misterius dari yang ia bayangkan. Terlalu banyak cerita yang telah disembunyikan. Lalu mereka berdua berjalan untuk mendekati kota itu. Namun ketika mereka semakin dekat, ada tekanan besar yang sulit untuk dilawan. Seolah-olah sekelompok kaisar besar berdiri di depan kota. Tempat ini memiliki formasi misterius yang diatur bahkan di luar kota. Itu melepaskan tekanan besar di dunia ini. Tidak ada yang bisa dengan mudah mendekatinya. Kemudian mereka melihat sebuah monumen batu. Hanya mereka yang telah menyetujui dan menandatangani kontrak aliansi kuno yang bisa memasukinya. Semua orang yang mencoba masuk dengan paksa pasti akan kehilangan tubuh dan jiwa mereka. Kota ini tidak terbatas dan mengesankan. Tidak banyak hal yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan mata surgawi, mereka mencari jejak aktivitas di dalam kota. Namun sayang, tidak ada satupun jejak kehidupan di sana. Itu sangat mirip dengan kota kematian. Dalam kebuntuan itu, Xiao tidak bisa tidak memikirkan Ye Xingxiang. Wanita muda itu sangat misterius. Sosok itu membawa pergi leluhur klan surgawi untuk menepati kontrak aliansi kuno. Karena tidak bisa masuk kota ini, Xiao pun dan Peri-Rubah berkeliling di sekitar kota. Segera setelahnya, mereka membuat penemuan baru. Ada beberapa monumen besar di sepanjang jalan di luar kota. Beberapa hal tercatat di sana. Jika mereka tidak setuju dan menandatangani kontrak aliansi, tidak ada cara untuk memasuki kota ini. Tetapi mereka masih bisa menuju tempat lain. Tidak jauh dari tempat itu, terdapat beberapa kota-kota kecil. Keturunan para ahli luar biasa yang sebelumnya tinggal di sini.
Itulah sebabnya ada pasar terbuka dan kota-kota kecil. Tempat ini ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Di sana Xiao merasakan aura 10 Raja Mahkota, pria seruling atau abadi yang diasingkan, dan juga Ning Chuan. Ada juga beberapa orang lain dan semuanya berkumpul di depan kota terbesar. Yu Chen juga sudah hadir di sana dengan mata yang penuh kebencian. Sudah ada beberapa orang di sana, tetapi dibandingkan dengan 100.000 peserta, itu terlalu sedikit. 2 orang lagi telah datang, sepertinya tidak terlalu biasa. Namun dibandingkan dengan orang-orang dari 9 surga kami di atas, saya khawatir mereka masih sangat kurang. Tepat pada saat ini, seseorang berbicara sambil melihat Xiao dan penyihir itu. Ini adalah laki-laki dengan rambut pirang panjangnya menjuntai ke bawah. Bahkan pupilnya berwarna keemasan, auranya juga sangat menindas. Dari kata-katanya, jelas bahwa ia berasal dari 9 surga, 10 bumi. Hanya saja tidak diketahui di mana tepatnya itu. Yang jelas sosok emas ini sangatlah kuat. Kalau tidak, ia tidak akan bertindak begitu arogan dan memandang rendah semua orang. Ia juga tidak terlalu mementingkan orang-orang yang ada di sana. Xiao belum pernah bertemu dengan sosok ini. Ini bukan seseorang yang pernah muncul saat ia bertarung dengan Lin Tian. Ada beberapa orang di belakang pria pirang itu. Beberapa benar-benar dalam dan tak terukur. Bahkan Xiao menyipitkan matanya dan dengan hati-hati menatap mereka. Lantas pemuda pirang itu mengajak peri rubah untuk ke sisinya. Ia mengungkapkan senyum cemerlang untuk mengundangnya. Pemuda ini memberikan pujian pada penampilan penyihir itu. Mereka juga melihat bahwa ia mengolah energi abadi. Jadi mereka dengan serius mengundang peri rubah ini. Ini benar-benar terjadi. Penyihir itu tinggi dan ramping. Kulitnya putih seperti batu giok halus. Rambutnya hitam, pekat, bersinar menjuntai ke pinggang. Ia sangat indah kemanapun ia pergi. Semua sifat ini membuatnya menjadi seseorang yang menarik perhatian, bahkan jika ia tidak mau. Sambil menunjukkan senyum tipisnya, peri rubah berkata, "Saya berharap akan melihat berbagai bumi dao di 9 surga. Jika ada kesempatan, saya akan secara alami mengunjungi mereka satu persatu. Terima kasih banyak untuk Anda semua." Ia tidak menolak mereka. Berinteraksi dan bergaul dengan orang lain adalah kekuatannya. Satu senyuman menghasilkan pesona tanpa akhir, membawa kecemerlangan di tanah kuno ini. Xiao pun menatap peri rubah dan bertanya, "Mengapa tidak ada orang yang mau mengundang saya?" Tiba-tiba seseorang tertawa dingin dan berkata, "Saya mendengar Anda cukup kuat, mampu melukai Lin Tian, bahkan mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan menekan musuh dari semua sisi. Anda mengatakan akan menyapu 9 surga 10 bumi. Bagaimana kami bisa tergesa-gesa untuk mengundang Anda?" Seketika Xiao terkejut. Walaupun ia mengalahkan Lin Tian, ia tidak pernah berbicara seperti itu. Kemudian seorang wanita berkata, "Bukankah Anda ingin menangkap peri untuk menghangatkan tempat tidur Anda?" Hal itu disampaikan oleh adik Lan Ling beberapa waktu lalu. Akhirnya Xiao tahu di mana letak masalahnya. Leluconnya dengan wanita muda bermata biru dan sedingin es mencapai telinga orang-orang ini. Hal itu sepertinya telah menimbulkan gelombang besar. Wanita muda lain bahkan berkata, "Ini adalah orang cabul yang mengatakan ia tidak akan menikahi orang yang bukan keturunan abadi sejati." Penyihir itu pun langsung tertawa mendengarnya. Ia menatap Xiao dan matanya yang indah bergerak, jelas menggodanya dengan penampilannya membawa sedikit ejekan. Lalu Xiao mengatakan, "Itu hanya kata-kata untuk meringankan suasana. Jangan terlalu dipikirkan." Pria pirang itu langsung membalas dan berkata, "Ada beberapa orang yang tidak bisa kamu ajak bercanda, karena kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya." Wajah Xiao langsung jatuh karena perkataan itu. Karena pihak lain tidak menunjukkan kebaikan apapun, Xiao tidak akan mencoba untuk menghangatkan suasana lagi.
Lalu dengan acuh tak acuh, Xiao berkata, "Secara keseluruhan, Anda juga tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Pergi saja ke samping dan bersikap dingin untuk dirimu sendiri." Sekelompok orang langsung terkejut. Mereka tidak menyangka Xiao akan berkata seperti itu. Ia sama sekali tidak peduli dengan status pria pirang itu. Seketika pria pirang ini mulai menjadi murka. Ia meminta Xiao untuk menjaga mulutnya. Kalau tidak, pria ini akan langsung bertindak. Mendengar ancaman itu, Xiao tidak terlalu peduli. Bahkan ia menyuruh pria pirang itu untuk langsung datang. Sontak cahaya kemasan melonjak. Laki-laki ini meletus dengan energi darah yang mengintimidasi banyak orang. Ini adalah pasar terbuka dengan banyak makhluk. Saat ini, beberapa dari mereka berbalik untuk melihat ke arah mereka. Xiao pun mengangkat kepalanya. Ia berbicara dengan sangat dingin dan berkata, "Saya hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk memasuki institusi Dewa Surgawi. Saya tidak ingin membuang kata-kata untuk orang seperti Anda. Jika saya tidak menekan satu atau dua orang hari ini, sepertinya beberapa orang lagi akan mengeluarkan kepala mereka setelah saya bergabung dengan akademi. Jika Anda ingin menjadi yang pertama, maka saya akan membantu untuk melakukannya." Tiba-tiba laki-laki pirang itu hendak mengambil tindakan dengan melepaskan telapak tangannya. Namun sebelum itu terjadi, suara tua terdengar dari dalam kota. Ia mengatakan perselisihan tidak dibolehkan di kota kuno ini. Ada ahli alami di kota ini. Mereka bisa dikatakan sebagai keturunan para ahli kota kaisar yang tak tertandingi. Ekspresi laki-laki pirang itu langsung berubah. Jejak tinjunya diarahkan ke langit. Ekspresi semua orang juga berubah. Orang ini terlalu kuat. Hanya dari serangan biasa ini, orang bisa melihat kultivasinya yang menakutkan. Xiao sendiri tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangan dengan santai ke arah langit. Kekosongan segera tertutup. Aliran kacau menghilang, memulihkan kedamaian ke tempat ini. Yang lain juga terkejut. Beberapa dari mereka menghirup udara dingin. Jenis metode ini bahkan lebih sulit daripada kehancuran. Jelas bahwa kekuatan Huang tidak biasa. Saat kemudian, seorang tetua keluar dari gerbang kota. Ia menasihati agar setiap orang bisa menahan amarahnya. Tidak perlu ada konflik di tempat kuno ini. Tetua itu adalah sosok setingkat master sekte. Sosok ini telah menerima perintah untuk melihat berapa banyak yang telah tiba. Ketika mereka mendengarnya, tentu saja tidak ada yang keberatan. Siapa yang berani menyinggung sosok seperti ini? Bagaimanapun, mereka masih harus memasuki institusi Dewa Surgawi. Setelah sedikit tenang, di sisi lain, seorang wanita muda dari surga yang tak terukur tersenyum pada peri rubah. Ia mengatakan kalau dahulu kala, sekte pemutus langit memiliki hubungan dengan surga yang tak terukur. Beberapa anak muda yang lain juga menunjukkan senyum lembut mereka pada peri rubah. Mereka mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk mengobrol. Sementara itu, pada saat ini, pria seruling membuka matanya. Ia berkata pada penyihir itu, "Kamu telah memperoleh bagian dari warisan itu. Jadi pada akhirnya, kamu dapat dianggap sebagai adik perempuanku. Sebaiknya datang saja ke sini." Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi terkejut. Ini adalah abadi yang diasingkan yang asal-usulnya sama sekali tidak diketahui. Ketika ia mengucapkan kata-kata itu, menyebutkan warisan sekte, itu benar-benar mengejutkan. Tidak ada orang bodoh di antara orang-orang yang hadir. Semua orang tahu bahwa apa yang ia bicarakan jelas bukan warisan sekte pemutus langit. Penyihir itu memiliki warisan lain, tapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Ini membuat pikiran orang lain terguncang, terutama Peri Yuchen. Ketika ia melirik, cahaya ilahi melintas di matanya. Wajahnya yang murni dan suci mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Lalu penyihir itu menatap abadi yang diasingkan, kemudian melihat orang-orang dari surga yang tak terukur. Dengan suara pelan, Peri rubah langsung berkata, "Ternyata orang itu adalah kamu."
Setelahnya, ia dengan santai berjalan dan berdiri di sisi abadi yang diasingkan. Pada saat itu, Xiao akhirnya mengerti tentang permasalahannya. Di alam bawah, peri rubah pernah mengatakan kalau seorang pria dengan kekuatan ilahi yang tiada tara sedang menunggunya. Jelas sosok pria itu adalah abadi yang diasingkan. Kini Xiao berdiri sendiri, memberikan perasaan yang agak kesepian. Lalu ia melihat ke belakang untuk mencari beberapa kenalan. Tak disangka Xiao bertemu lagi dengan iblis surgawi Gesian. Xiao menanyakan bagaimana kabar kotoran naga yang ia cicipi. Seketika Gesian mengutuk nasib buruknya. Ia telah berusaha bersembunyi dari Xiao selama ini. Namun pada akhirnya ia masih ditemukan. Gesian yang tadinya santai kini berada dalam suasana hati yang buruk. Sesaat kemudian beberapa teman Xiao juga muncul di sana. Gadis naga, Chang Kongyang, dan Chow Yuseng melambaikan tangannya. Tak berselang lama, sosok buram muncul di udara. Itu tepatnya salah satu dari 3 pria parubaya yang Xiao temui sebelumnya. Ia masih terbungkus energi kacau dan tampak sangat tidak jelas. Sosok ini secara pribadi datang ke sini untuk mengunci kandidat yang memasuki institusi Dewa Surgawi. Di sana seorang bertanya, mengapa ada orang-orang dari surga yang tak terukur dan orang-orang dari negeri kuno lainnya? Seharusnya semua peserta ini berasal dari 3.000 provinsi Dao. Ia tidak mau kuota untuk orang-orang 3.000 provinsi dikurangi karena kelompok luar ini. Lantas dengan tenang, pria parubaya ini menjelaskan, karena beberapa alasan, kelompok dari luar ini melewatkan kompetisi seleksi di tanah kuno mereka sendiri. Beberapa ada berkultivasi di pengasingan dan yang lainnya sedang meneliti peninggalan sejarah. Itulah sebabnya mereka diberi kesempatan di area 3.000 provinsi Dao. Selain itu, panitia tidak akan mengurangi jumlah slot untuk praktisi alam ini. Setiap orang yang memenuhi persyaratan akan dapat lulus. Tidak akan ada batasan untuk jumlah tempat. Kalimat ini ditambahkan, membuat beberapa orang merasa sedikit lebih nyaman. Kemudian seseorang bertanya lagi, apakah keputusan akan dibuat sekarang? Secara tegas, pria parubaya itu menjawab, belum. Ada kebutuhan untuk memahami kontrak aliansi kuno. Demi memperdalam pemahaman kalian semua, kalian harus berpartisipasi di dalamnya. Dengan kata lain, masih ada ujian akhir yang harus dilewati oleh para peserta. Sontak semua orang menjadi gempar. Ini bukan tempat yang bagus. Hanya yang paling kuat yang bisa memasuki kota kaisar dan berpartisipasi dalam pertempuran besar. Lalu pria parubaya itu menjelaskan, baru-baru ini perbatasan sunyi menjadi tidak stabil. Akibatnya ada beberapa makhluk yang telah menyeberang. Tugas para peserta adalah membunuh makhluk yang telah menyeberang dari perbatasan sunyi. Seketika semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun mereka ditenangkan oleh pria parubaya ini. Ia mengatakan kalau makhluk yang menyeberang ini berada pada tingkat yang rendah. Jadi tidak perlu takut saat menghadapinya. Yang diminta oleh pria parubaya ini adalah para peserta membunuh orang-orang yang telah terinfeksi. Perbatasan sunyi memiliki aura misterius yang membuat beberapa orang selamanya jatuh dalam kegelapan. Mereka sepenuhnya beralih ke sisi yang gelap. Mereka bersembunyi di antara kita, bersembunyi di kota-kota kuno yang berbeda. Hanya indera ilahi yang paling kuat yang dapat mendeteksi mereka. Ini adalah ujian yang sangat penting. Ujian apakah indera ilahi mereka cukup tajam atau tidak. Pada saat yang sama juga untuk menghilangkan para penyusup. Ketika ia mendengar kata-kata ini, Xiao langsung menghela napas. Sepertinya bukan karena tokoh besar itu tidak memiliki persiapan. Nyatanya mereka sudah lama menyadari situasi seperti itu. Tiba-tiba trompet-trompet berbunyi, mengguncang langit dan bumi, seolah-olah binatang iblis yang tak tertandingi mengaum. 9 surga 10 bumi tampaknya beresonansi sebagai tanggapan. Namun, kota kaisar itu tetap tidak bergerak, masih mematikan tanpa sedikit pun reaksi.
Ini membuat orang lain semakin curiga jika itu hanya kotak kosong. Kalau tidak, meskipun mereka sudah sejauh ini, mengapa masih sepi tanpa aktivitas? Tak ada tanda-tanda kehebatannya dalam mempertahankan perbatasan sunyi. Pada saat ini, ekspresi pria parubaya itu langsung berubah. Bahkan seseorang yang sekuat ia tidak bisa tetap tenang. Sosok ini berkata pada dirinya sendiri, apakah hari itu akhirnya akan tiba lagi? Apakah tragedi Immortal Ancient akan terulang kembali? Xiao memikirkan kembali bola mata itu. Sebelumnya dikatakan bahwa orang-orang berbatasan sunyi mungkin menggunakan rencana kedua. Ia merasa harus mengatakan ini pada pria parubaya itu. Xiao pun tidak ragu-ragu dan diam-diam mentransmisikan suaranya. Ia tidak menahan informasi tentang bola mata yang telah tertidur selama 10.000 tahun. Xiao juga berbicara tentang peristiwa penghancuran altar yang berhubungan dengan kedua alam. Seketika pria parubaya itu terguncang. Ia terdiam lama dalam pikirannya. Lalu ia meminta Xiao untuk merahasiakan semua hal itu. Jika itu tersebar, maka akan terjadi kepanikan massal. Lalu dengan instruksinya, pria parubaya itu meminta semua kandidat untuk bergerak. Mereka boleh bertindak secara berkelompok. Secara tidak langsung, pria parubaya ini sudah melonggarkan persyaratannya. Tak lama, Cao Yuseng yang gendut bergegas mendekat dan berdiri bersama Xiao. Mereka yang memahami situasi semuanya iri. Reputasi Huang pasti memberikan jaminan tertentu. Segera setelah itu, Zhang Gongyang dan gadis naga juga bergabung. Xiao menatap penyihir itu, tetapi ia melambaikan tangannya dan menunjukkan senyum yang tipis. Itu menunjukkan bahwa peri rubah akan tetap bersama dengan abadi yang diasingkan. Ketika Xiao memanggil kotoran naga, Gesian langsung pergi dari sana. Ia benar-benar tidak ingin berurusan dengan Xiao yang selalu mengungkap rahasianya. Setelahnya, Xiao memanggil Liu Chen untuk bergabung dalam kelompoknya. Ekspresi orang-orang di sekitarnya langsung terlihat aneh. Huang benar-benar berani memprovokasi siapapun, bahkan menggoda wanita suci dari Aula Butian. Xiao tidak tahu malu. Ia terus memanggil peri cantik itu. Padahal Xiao sudah bersumpah pada Ling Er akan tetap setia. Yu Chen terus mengabaikannya. Ia sudah berbalik untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Xiao bertanya, di mana anak kita sekarang? Seketika sosok Yu Chen terhuyung-huyung dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Ia tidak mampu mempertahankan penampilannya yang murni dan suci itu. Kulitnya sedikit merah dan benar-benar marah. Untungnya Xiao mengatakan itu dengan indera ilahinya. Tepat pada saat itu, dua pria parubaya lainnya juga telah tiba. Mereka mentransmisikan suara pada semua orang tentang peluang alami. Saat ini ada anak kilin putih muncul di dekat kota kuno ini. Jika ada yang bisa mengembalikannya, lembaga Dewa Surgawi akan memberikan semua yang dimilikinya untuk membina individu itu. Hal ini sontak membuat semua orang menjadi bersemangat. Mereka akan berjuang untuk diri mereka sendiri. Setelahnya, semua orang mulai berpencar. Segera setelah itu, Xiao dan yang lainnya mulai mencari keberadaan Kilin. Ia mulai berpikir apakah gadis muda itu sudah benar-benar kembali, atau gadis itu sudah terinfeksi oleh kutukan perbatasan sunyi. Tak diduga gelombang dingin bisa dirasakan dari kejauhan. Itu berasal dari laki-laki pirang surga yang tak terukur. Ia melirik dan memberi Xiao senyum dingin yang membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat. Zhang Gongyang mengingatkan Xiao kalau orang ini tidaklah lemah. Dengan suara tinggi, laki-laki pirang itu berkata, "Jangan menghalangi kami, atau Anda akan melihat apa yang terjadi." Laki-laki pirang itu sama sekali tidak menyembunyikan permusuhannya. "Jika kamu ingin mati, maka datang saja ke arahku." Xiao hanya memiliki kata-kata ini untuknya. Ini baru bermula, namun mereka sudah saling berhadapan. Mereka sudah ditakdirkan untuk berbenturan. Hanya saja sekarang bukan waktunya. Lalu tiga pria parubaya akan marah
jika pertarungan itu terjadi kali ini. Akhirnya kedua kelompok ini berpisah untuk sementara waktu. Segera setelah itu 10 Raja Mahkota abadi yang diasingkan dan yang lainnya tiba satu demi satu. Mereka masuki kota untuk mencari keberadaan Qilin kecil. Saat ini banyak orang mengaitkan Qilin putih dengan sosok Ning Chuan. Pasalnya ketika ia lahir, pola-pola ilahi muncul di dahinya. Itu adalah pola Qilin yang legendaris. Selain itu, ada rumor mengatakan seekor Qilin putih berbaring di tempat kelahiran Ning Chuan. Semua ini sepertinya meramalkan bahwa binatang muda Qilin putih itu cocok dengan Ning Chuan. Xiao secara alami melihat ke arah Ning Chuan. Inilah yang paling ingin ia cegah. Karena ketika ia melakukan perjalanan mental kembali ke Immortal Ancient, Xiao sebelumnya telah melihat siapa pemilik Qilin kecil itu. Itu adalah seorang wanita muda dan bukan Ning Chuan. Setelah memasuki kota, Cao Yuseng menemukan beberapa kelainan. Proyeksi binatang muda Qilin itu agak aneh. Sengaja disembunyikan oleh seseorang. Sebagian besar orang di sini tidak bisa melihatnya. Baru setengah bulan kemudian, banyak orang mengetahuinya. Ketika Qilin kecil itu muncul lagi di hadapan banyak orang. Meskipun itu hanya proyeksinya dan bukan tubuh aslinya, itu sudah cukup menunjukkan suasana hatinya. Seseorang semakin dekat dengannya, apalagi secara bertahap diakui. Berita ini seperti guntur, mengejutkan banyak orang. Apakah Qilin kecil itu akan mengenali pemiliknya yang baru? Seluruh kota meletus dengan keributan. Tak ada makhluk yang bisa tenang karena ini. Banyak orang datang untuk Qilin kecil. Jadi informasi ini terlalu penting bagi mereka. Qilin kecil itu sedang menunggu seseorang. Dan sekarang orang itu telah muncul. Siapa sebenarnya yang menarik perhatian Qilin kecil ini? Pikiran Xiao berdebar kencang. Ia menantikan ini semua, tetapi juga khawatir dan merasa sangat gugup. Hal ini dikarenakan jika orang itu memang muncul, maka Xiao mungkin bisa bertemu dengan seorang teman lama. Tak diduga saat ini Ning Chuan telah menghilang. Immortal yang diasingkan dan 10 Raja Mahkota sedang mengejarnya. Xiao dan rombongannya juga bergegas untuk menemukannya. Pada kenyataannya, ini tidak hanya terjadi pada mereka. Pemuda pirang dan yang lainnya dari surga tak terukur juga bergerak. Mereka berubah menjadi pancaran cahaya, bergegas menuju batas bumi yang besar. Semua orang menjadi sedikit terpana. Mungkinkah yang ditunggu Qilin kecil ini justru Ning Chuan? Sementara itu, Ning Chuan bergerak bersama dengan Gu Jianyun. Ning Chuan bisa merasakan kehadiran Qilin itu melalui tanda di dahinya. Jaraknya sangat jauh. Mereka pun bergerak di wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas. Mereka tidak membiarkan apapun menghentikannya. Saat ini Ning Chuan telah meninggalkan jalur kuno yang relatif aman untuk dilewati. Ia tampak bersemangat karena kehadiran Qilin kecil itu. Di belakangnya rombongan Xiao, 10 Raja Mahkota, dan Immortal yang diasingkan telah mengikuti. Hal ini membuat Jianyun sangat khawatir. Pasalnya mereka memiliki artefak untuk merebut Qilin kecil itu. Namun Ning Chuan sangat percaya diri. Ia menyuruh Jianyun untuk tetap tenang. Selama ia menerima pengakuan dari Qilin kecil itu, Ning Chuan pasti akan mendapatkannya. Tak diduga di depan ada tornado berwarna hitam sedang menyapu. Hal itu membuat Gu Jianyun menggigil dalam hatinya. Nyatanya tornado itu adalah kumpulan roh heroik yang mati dalam pertempuran. Namun dengan teknik yang dimilikinya, keduanya berhasil meloloskan diri. Ketika sudah cukup jauh, Ning Chuan menghentikan langkahnya. Ia melihat ke hutan pegunungan di depan dan tidak maju lebih jauh lagi. Tempat itu sangat damai, tetapi juga sangatlah aneh. Tidak ada angin di hutan ini, bahkan tidak ada suara sedikit pun. Di tanah banyak genangan darah yang belum mengering. Selain itu, ada juga beberapa mayat di permukaan tanah. Saat itu, praktisi asing langsung mengambil tindakan. Ia merasa semuanya tidak terlalu mencurigakan. Tapi tiba-tiba, genangan darah itu bersinar dan melahap praktisi yang melewatinya. Semua orang yang melihat pemandangan ini berteriak ketakutan. Seorang jenius yang kuat mati begitu saja.
Ini terlalu mudah, membuat semua orang menjadi ngeri. Namun pada saat ini, Ning Chuan tetap santai. Dahinya bersinar menjadi semakin panas. Pola kilin muncul dengan sendirinya. Itu gemerlap seperti matahari yang terik. Dengan teriakan yang keras, Ning Chuan memanggil nama kilin. Teriakan itu melepaskan suara Dewa Dao yang hebat. Akibatnya, tempat ini segera menjadi berbeda. Energi kacau muncul. Cahaya warna-warni abadi melonjak ke langit. Selain itu, sebuah gunung besar di depan mereka telah terbelah. Segera setelah itu, semua orang samar-samar bisa melihat kilin kecil seputih salju bergegas keluar. Terlebih lagi yang mengejutkan adalah ada seorang wanita muda di sisinya yang membawa aura Dao abadi. Seketika Xiao menjadi terkejut. Xiao pun segera membuka mata surgawinya. Ia ingin memastikan siapa sebenarnya wanita muda ini. Setelahnya Xiao menjadi tercengang kembali. Pasalnya wanita itu adalah kelinci giok bulan yang sering bersamanya. Xiao bingung bagaimana mungkin kilin kecil ini bisa mengakuinya. Apakah kelinci ini adalah reinkarnasi dari gadis muda yang pernah Xiao temui? Saat ini kelinci ini berlari ke arah Xiao. Ia juga membawa serta hewan kilinnya. Saat itu, kelinci giok melihat situasi dengan jelas. Ia mendekati Xiao untuk mendapatkan perlindungan. Sontak semua orang melihat ke arahnya. Jelas sekali tidak ada yang terima jika kilin itu jatuh ke tangan kelinci giok. Tiba-tiba serigala surgawi yang dikelilingi oleh lampu hijau mengulurkan cakarnya. Ia ingin segera menangkap hewan kilin itu. Jelas bahwa sosok ini adalah ahli asing. Demi mencapai tujuannya, ia langsung berubah menjadi tubuh aslinya. Ia menggunakan daging dan kekuatan magisnya yang paling kuat untuk berhasil dalam sekali jalan. Pada saat yang sama, Xiao bergerak maju. Gadis naga Lecao Yoseng juga mengambil tindakan. Sementara itu, Chang Gongyang menarik busurnya bersiap untuk segera menembak pihak lain. Namun sesuatu yang tidak terduga malah terjadi. Ada seseorang yang merasa lebih khawatir dari kelompok Xiao. Saat itu Ning Chuan mengambil tindakan dan pola kilin menyebar keluar mengelilingi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, ia menghasilkan jejak kilin untuk bergerak dengan sangat cepat. Tinjunya melesat menyerang ke arah serigala hijau itu. Saat itu serigala ini berkata, jika ingin memasuki surga yang tak terukur, Ning Chuan tidak boleh menyerangnya. Itu adalah pengingat sekaligus intimidasi. Namun Ning Chuan tidak menjawab. Ia hanya melepaskan tinju yang berisi jejak kilin. Energi darah meluap. Kilin putih yang sangat besar naik ke udara dari tinjunya. Suara ledakan besar terdengar melalui langit dan bumi. Semuanya bergetar hebat. Ning Chuan berdiri di sana sendirian, menghancurkan serigala surgawi itu. Energi kacau melonjak dari segala arah. Ia seperti makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Segera setelahnya, binatang muda kilin menjadi bingung. Ia memiringkan kepalanya untuk melihat Ning Chuan. Matanya yang besar penuh rasa ingin tahu dan kebingungan. Semua orang tahu bahwa segala sesuatunya akan jadi buruk. Jika binatang muda kilin merasakan keintiman, itu mungkin akan berlari dan sepenuhnya pergi ke sisi Ning Chuan. Beberapa orang merasa Ning Chuan adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada gadis kecil itu. Itu dikarenakan Ning Chuan memiliki hubungan yang luar biasa dengan klan kilin. Saat ini bibir Ning Chuan bergerak. Ia mentransmisikan suara pada kilin kecil itu. Hanya saja saat ini kilin kecil itu merasa sedikit ragu. Ia melihat ke arah Ning Chuan dan kemudian menatap kelinci giok itu. Tak diduga seorang individu asing mengambil tindakan. Dengan telapak tangannya, ia meraih ke arah kilin kecil itu. Sosok ini adalah pemuda pirang dari surga yang tak terukur. Sontak Ning Chuan bergerak cepat dan ingin langsung mengambil kilin kecil yang ada di depannya. Pada saat yang sama, kilin ini akhirnya membuat keputusan. Ketika melihat kedua orang itu meraih ke arahnya, ia berbalik dan berlari memasuki lengan gadis kelinci giok. Wanita muda ini tersenyum bahagia. Ia memeluk binatang kecil putih berkilau ini dengan seluruh kekuatannya.
Seketika Ning Chuan dan pemuda pirang itu melesat ke arah kelinci giok. Xiao yang melihatnya langsung meraung dan bergerak secepat kilat. Ia tiba di sisi kelinci giok dan menggunakan teknik berharganya. Tangan kirinya mengeluarkan tinju reinkarnasi dan tangan kanannya menampilkan teknik Dewa Wilu. Kedua teknik ini secara bersamaan menghadapi dua lawan yang hebat. Tempat ini segera menjadi reruntuhan, gunung dan lembah juga runtuh. Celah-celah kekosongan memanjang keluar. Ketika asap dan debu berhamburan, Xiao masih berdiri di sana. Ning Chuan dan pria pirang itu mengerutkan keningnya. Mereka tahu bahwa musuh ini terlalu kuat. Jika mereka benar-benar bentrok, maka itu pasti akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Pemuda pirang itu lantas mengatakan kalau kilin ini harus menjadi milik surga yang tak terukur. Darahnya memiliki kegunaan yang tak terbayangkan. Sementara itu, Ning Chuan merasa kalau dirinya terikat karma dengan hewan ini. Itulah yang menyebabkan dirinya membabi buta. Di sisi lain, Xiao tidak suka dengan perkataan keduanya. Kilin itu sudah mengakui kelinci giok sebagai temannya. Tidak elok jika pihak lain ingin merebutnya. Sontak pria pirang itu tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Kalian semua harus tahu bahwa lembaga Dewa Surgawi kemungkinan akan dibangun di surga yang tak terukur. Saya benar-benar berharap untuk bergaul dengan Anda semua." Dengan nada dingin, Xiao bertanya, "Apakah kamu mengancamku?" Xiao sangat benci jika diancam oleh orang lain. Kelinci kecil itu menatap dengan mata rubi besarnya. Ia mengacungkan tinju kecilnya dari belakang mereka. Ia berteriak berisik pada laki-laki pirang. Dagu kecilnya terangkat pada saat ia berteriak untuk memukul. Suasananya saat ini menjadi sangat berat. Para praktisi asing mendesak maju, berjalan satu persatu. Mereka berdiri bersama dengan pria berambut pirang. Mereka sudah siap bertarung dalam pertempuran ini. Adapun Ning Chuan dan Gu Jianyun muncul di sisi mereka. Ada beberapa orang lain yang berjalan juga, ingin berdiri bersama dengannya. Ada orang aneh kuno di antara orang-orang ini. Tempat ini menjadi semakin tegang. Chang Gongyang, gadis naga, dan Chow Yuseng juga berjalan mendekat dan mereka berdiri bersama Xiao untuk menghadap semua orang itu. Sementara itu, 10 Raja Mahkota abadi yang diasingkan, Xi Yi, penyihir, Yu Chen, dan yang lainnya tidak bergerak. Mereka berdiri dengan tenang di kejauhan, bersiap untuk menyaksikan pertempuran ini. Saat itu, Yuseng mengomeli kelinci giok karena kejadian ini. Kini mereka harus menghadapi musuh kuat dari berbagai sisi. Tak diduga, kilin itu langsung bangun dan berjanji akan memberi semut tanduk surgawi pada Chow Yuseng. Itu sebagai permintaan maaf atas semua masalah ini. Sementara itu, Xiao bertanya, kenapa sekarang kilin ini keluar dari sarangnya? Bukankah sebelumnya ia tidak mau keluar dan ingin bertahan sambil menunggu gadis muda itu? Si kilin kecil tidak menjawabnya. Ia hanya melihat ke arah kelinci giok dan Ning Chuan. Saat kemudian laki-laki pirang mulai mengambil tindakan. Sebuah tombak emas muncul di tangannya, meletus dengan aura yang besar. Ia memegangnya dengan satu tangan dan kemudian dengan goyangan yang kuat, ujung tombaknya menghancurkan kehampaan. Ujung tombak bergetar dengan cara mengamuk saat menyerbu Xiao. Ini adalah serangan mematikan pria pirang itu. Namun saat menghadapi serangan ini, Xiao hanya menggunakan tangan kosong saja. Ia menghindari ujung tombak emas, menggunakan bilah telapak tangannya untuk meretas senjata suci itu. Percikan segera terbang ke segala arah. Dao terdengar bergemuruh di udara. Beberapa percikan sedikit keluar, mendarat di pegunungan yang jauh. Akibatnya hamparan gunung yang luas meledak, berubah menjadi abu. Ekspresi semua orang langsung berubah. Ini terlalu mencengangkan. Laki-laki pirang itu sangat terkejut. Pihak lain benar-benar bentrok dengan senjata ilahi yang luar biasa hanya dengan tangan kosong. Xiao juga agak kaget. Tombak emas ini tidak biasa. Ternyata di dalamnya sudah ada campuran emas abadi.
Seketika Xiao langsung menghasilkan pedang abadinya. Ia merasa ini adalah kesempatan langka untuk menyempurnakan inti pedang di tangannya. Pedang ini sangat haus dengan emas abadi. Saat kemudian inti pedang kehitaman mulai bersinar. Ketika Xiao mengacungkannya, itu segera bersinar dengan kecemerlangan abadi. Sosok manusia muncul dan naik ke keabadian. Sosok ini menumbuhkan sayap dan tampak sangat realistis. Lalu kedua senjata itu kembali bertabrakan. Cahaya ilahi meletus, guntur juga bergulir. Sementara itu dalam kehampaan ada hukum alam yang merobek segalanya. Setelahnya pria pirang itu berteriak hebat. Itu karena ia mendengar suara yang memekakan telinga. Senjatanya retak terbuka oleh pedang itu. Senjata yang dicampur dengan emas abadi sangat kokoh, tidak mungkin dihentikan. Bagaimana mungkin itu bisa dipotong oleh senjata orang lain? Namun ini adalah kenyataan. Inti pedang itu membelah tombak dan mulai menyerap esensi pedang abadinya. Pria pirang itu mengaktifkan teknik berharganya dan menyerang ke arah depan. Ia ingin merebut kembali tombak panjang itu. Ini adalah harta rahasia langka yang tidak bisa hilang. Namun semuanya sudah terlambat. Inti pedang ini terlalu cepat. Esensi tombak emas telah diserap dalam sekejap. Lantas tombak itu hancur, berubah menjadi pecahan logam yang compang-camping. Sementara itu pedang abadi menjadi lebih cemerlang. Petir emas muncul di ujung inti pedangnya. Semua orang menjadi terpana. Inti pedang ini terlalu aneh. Pada saat ini, bahkan para ahli asing lainnya langsung bertindak. Mereka awalnya ingin membantu laki-laki pirang untuk mencuri kembali tombaknya. Tapi mereka selangkah terlambat. Sekarang, mereka mengambil tindakan untuk melawan Xiao. Di sisi lain, Xiao menyimpan pedang abadinya. Ia ingin mengambil tindakan dengan melawan Xiao. Di sisi lain, Xiao menyimpan pedang abadinya. Ia ingin menggunakan tangan kosongnya untuk mengukur seberapa kuat orang-orang ini. Ia juga menggunakan kesempatan ini untuk mengukur kekuatan tempur surga yang tak terukur. Tepat pada saat ini, tinju Xiao bersinar dan kilat dilepaskan dalam 10.000 garis. Ia jelas menggunakan teknik kaisar petir. Xiao bertarung melawan orang-orang itu sendirian. Sosoknya menjadi seperti dewa perang. Saat itu salah satu musuhnya terkena tinju Xiao. Seluruh dadanya langsung diledakkan, namun ia masih tetap selamat. Pasalnya baju besi pelindung mengurangi efek serangan pihak lain. Selain itu, Xiao juga takut jika ia membunuh orang-orang ini. Xiao tidak tahu sikap seperti apa yang akan diperlihatkan ketiga tetua itu jika Xiao membunuh murid-muridnya. Sementara itu, laki-laki pirang mengeluarkan raungan yang hebat. Tubuhnya mengalami transformasi, dagingnya menjadi logam yang berbentuk tubuh emas. Ini adalah metode rahasia dari klan emas. Namun, meskipun ia membentuk tubuh emas, pemuda pirang ini masih tidak bisa menekan Xiao. Tepat pada saat ini, Ning Chuan juga mengambil tindakan. Ia bergegas menuju kelinci kecil dengan kecepatan kilat. Seketika Xiao melepaskan teriakan. Ia bergerak mundur untuk menghentikan Ning Chuan. Tak diduga pemuda pirang juga maju sambil membawa orang-orangnya. Ketika rekan-rekan Xiao akan membantunya, Xiao langsung menghentikan mereka. Xiao akan menyerang secara selektif. Ia akan melenyapkan individu yang lebih lemah terlebih dahulu. Dengan gerakan ringan, Xiao menendang seorang kultivator asing hingga tubuhnya meledak. Kemudian tinju Xiao pecah. Ia meledakkan dua orang lagi sampai mereka batuk darah. Laki-laki pirang itu juga merasa seperti disambar petir. Punggungnya disambar dengan kuat oleh tinju Xiao. Meskipun laki-laki ini memiliki tubuh emas, seluruh punggungnya masih meledak. Ia dipukul terbang hingga darah mengalir dari 7 lubangnya. Para praktisi asing ini menggigil dalam hati. Pakar semacam ini dikalahkan oleh Xiao begitu saja. Apalagi Xiao terlihat masih menahan diri. Beberapa wanita asing tidak ikut berpartisipasi. Mereka sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Kini Xiao hanya berhadapan dengan Ning Chuan. Lalu dengan suara tegas, Xiao berkata, "Ning Chuan, ketika berada di Immortal Ancient,
saya sudah memukulimu hingga babak belur. Apakah Anda ingin kejadian itu terulang kembali?" Ketika kata-kata ini terdengar, ekspresi semua orang langsung berubah.